koreo, kalau misalkan dia orangnya benar-benar basic-nya bagus, koreonya kurang, staminanya bagus. Nah, koreo itu tidak perlu dengan yang seperti istilahnya akrobatik gitu ya. Halo teman-teman dancer, saya Bubu. Saya Wira. Selamat datang di DSID Talks, di mana kita akan ngobrol seputar dunia dansa. Hari ini kita akan ngobrol bersama salah satu guru dansa kawakan di Indonesia, yaitu Ruby Subimo. Halo Wira, Bubu. Apa kabar? Sehat, terima kasih Pak Guru. Baik. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Baik, saya akan bacakan profil dari Pak Guru. Nama lengkapnya Rubiakto Subimo, akrab dipanggil dengan Pak Guru. Om Ruby dulu berkarir sebagai atlet sejak 1979 hingga 1996. Terakhir berkarir sebagai atlet tendance sejak 1986 hingga 1996. Terakhir berkompetisi di luar negeri, yaitu di Belanda. Dan terakhir juga pernah meraih juara 2 nasional Latin. Sebagai guru, sudah berpengalaman mengajar selama 30 tahun lebih. Di antaranya sudah pernah mengajar di Universitas Indonesia yang sudah menghasilkan beberapa atlet nasional. Di antaranya adalah Titan, Ratu, ada Wira, Grace, Ham, Thea, ada Ira, ada Widi, dan ada Bubu. Sebelumnya juga sudah pernah mengajar di Borobudur Dance Club, Hotel Borobudur. Lalu juga pernah mengajar di Namarina Ballet School dan Halim Perdana Kusuma Skuadron 17 dan 34. Saat ini Pak Guru memegang lisensi, diantaranya adalah lisensi kepelatihan nasional dari Ikatan Olahraga Dansa Indonesia. Lalu berikutnya memegang lisensi kepelatihan internasional dari The Imperial Society of Teachers of Dancing dari London. Lalu berikutnya juga Pak Guru memegang lisensi juri nasional dari Ikatan Olahraga Dansa Indonesia yang rutin melakukan penjurian di Kejurnas, di Prapon, dan di PON. Begitu Pak Guru ya? Iya, betul. Baiklah, untuk topik kita hari ini kita akan langsung bahas soal basic teknik. Begitu Pak Guru. Kan kalau di dansa ini kan terdapat 3 komponen utama, yaitu ada basic teknik, ada koreografi, dan ada stamina. Kalau misalnya diurutkan dari koreo, dari stamina, dari basic, kira-kira yang harus dibangun terlebih dahulu ini yang mana Pak Guru? Nah, untuk ketiga komponen itu, sebetulnya yang harus dibangun pertama kali kita kalau mau melakukan aktivitas satu, jangan lupa dengan stretching dulu. Ya, itu penting juga stretching. Stretching tidak perlu lama-lama, yang penting kita melakukan dengan benar dan baik. Nah, baru kita melakukan basic. Ya, basic itu kalau menurut Pak Guru adalah fondasi dari segala-galanya ya. Baik itu melakukan apapun harus ada basicnya gitu. Basic itu adalah menurut Pak Guru itu dilakukan pada sebelum kita menuju ke tahap berikutnya. Nah, itu penting kalau buat Pak Guru basic itu. Setelah basic, baru itu ada koreo, baru koreo itu ada rutinitas. Nah, itu 3 itu ya, basic, koreo, rutinitas. Sebelum itu kita harus ada stretching dulu. Itu. Jadi 4 kategori kecil ini tuh harus kita lakukan dalam hal apapun ya. Nah, itu sama di dansa pun juga begitu sama. Nah, itu basic penting ya. Basic buat Pak Guru juga penting. Kalau setelah basic baru ada koreo, kita masukin ke koreo. Kemudian koreo itu kita bikin rutinitas. Jadi 3 serangkai itu kita bisa lihat basicnya benar atau enggak. Terus koreonya melakukannya benar atau tidak. Terus stamina itu juga harus. Karena kenapa? Di dalam kita berdansa di tengah-tengah dansa dengan tiba-tiba nafas kita udah tersengal-sengal ataupun sudah terlalu capek. Nah, bagaimana cara mengatasinya itu? Jadi bagaimana cara kita mengambil nafas di dansa? Pada saat kita dansa kita harus bisa ngatur nafas, gitu, supaya kita tidak terengah-engah gitu. Banyak sekali Pak Guru lihat ya pada saat penjurian ini ya, Pak Guru bilang pada saat penjurian. Nah, ini Pak Guru lihat banyak sekali yang
mereka geber dulu, terengah-engah di tengah-tengah itu mereka lepas gitu. Sangat sayang sekali sih, nggak konstan gitu. Dari awal sampai akhir kalau bisa ya konstan gitu. Bagaimana cara kita mengambil nafas? Nah itu perlu dipelajari. Memang tidak mudah itu loh Bu. Berarti dari awal berdansa tuh misalnya untuk amateur ya kan ada 5 dansa. Berarti untuk 5 dansa tuh seharusnya dari dansa 1, 2, 3, 4, 5 semuanya nafasnya bisa terjaga ya dan looks-nya tetap bagus gitu. Harus sebetulnya harus bisa terjaga, tetapi itu memang tidak mudah mempertahankan seperti itu, memang tidak mudah, itu sangat sulitnya. Kenapa harus bisa mempertahankan itu? Yaitu praktis setiap saat, setiap hari gitu. Pagi sekian jam, sore sekian jam gitu. Itu rutin. Gitu. Kalau untuk latihan tuh kira-kira berapa lama ya Pak Guru? Kan soalnya kan ada yang orang latihannya 2 kali seminggu, ada yang 3 kali seminggu, ada yang 5 kali seminggu. Itu kira-kira kalau menurut Pak Guru sendiri gimana? Kalau menurut Pak Guru sendiri, kalau latihan itu sebaiknya tiap hari ya. Tiap hari latihan, kalau bisa pagi sore ya. Pagi sore 2 jam saja, 2 jam pagi, 2 jam sore, tapi efektif. Itu. Jadi kita benar-benar memprioritaskan itu. Tapi kalau misalkan di Indonesia ya terutama, itu sangat sulit untuk mendapatkan itu ya, karena satu kuliah, yang satunya lagi kerja. Nah untuk mendapatkan ini kan sulit untuk setiap hari itu. Nah mungkin mereka bisa seminggu itu atau 3 kali ya, 3 kali latihan. Nah itu tolong dipergunakan dengan maksimal. Ya kalau misalkan 3 kali seminggu, tapi tetap rutinitasnya itu tetap 2 jam pagi sore kalau bisa gitu. Nah kalau nggak bisa, hanya bisanya pagi atau sore saja, yaitu ditambah latihannya itu ditambah gitu. Nah sebetulnya kalau misalkan kita latihan 2 jam itu sangat kurang ya, kan menurut Pak Guru ya. Jadi kalau misalkan latihan itu 1 jam, boleh dikatakan itu pemanasannya itu harus benar-benar dijaga pemanasannya. Habis itu baru kita masuk ke koreo. Dengan catatan kita harus disiplin supaya kita bisa bagus dalam berdansa itu. Memang tidak mudah itu. Jadi Pak Guru lihat di sini kebanyakan kendalanya seperti itu. Baik Pak Guru, kalau aku pribadi sih sekarang masih latihan sebelum corona 3 kali seminggu. 3 kali seminggu ya, mungkin nanti aku bisa naikin lagi ya. Mungkin itu emang kalau mau naik level tingkat harus makin banyak latihan ya, benar ya Pak Guru ya? Betul. Ya. Semakin banyak kita latihan, semakin banyak kita tahu kesalahan kita ada di mana gitu. Nah, kita bisa terus menggali supaya bisa lebih bagus dari yang kemarin-kemarin. Baik Pak Guru. Kalau misalnya tadi bisa dipersiapkan bersamaan ya Pak Guru ya. Yang penting jam latihannya harus banyak begitu. Semakin sering dilakukan, semakin sering diasah, maka semakin terbiasa begitu ya Pak Guru ya. Betul. Kalau misalnya kita bikin case study nih, kita studi kasus kalau misalnya seseorang memiliki koreografi yang baik, stamina yang baik, tapi dia basic tekniknya dia masih kurang begitu. Nah itu kira-kira dan saja seperti apa hasil akhirnya? Gini, kalau pertanyaan bagus sekali pertanyaan Budi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan bagus, staminanya bagus, pelaksanaannya dia bagus, atasnya maksudnya ya. Terus koreografernya bagus, tetapi basicnya itu belum bagus. Itu menurut Pak Guru juga dalam keseluruhannya itu belum bagus. Walaupun mereka bagus di atas, tapi kalau misalkannya itulah yang dikatakan fondasi. Orang kita suatu contoh, kita bikin rumah kalau fondasinya nggak kuat, itu juga nanti akan rubuh. Karena kenapa? Kalau misalkan kita di dansa ya, kalau basicnya tidak kuat, seperti kita muter 3 step dengan timing yang tepat, mereka landingnya atau endingnya itu pasti akan goyang. Gitu. Jadi di mana
di mana cara berputarnya itu di hitungan keberapa, terus kecepatannya bagaimana. Nah, itu perlu dipelajari juga. Gitu. Jadi tidak bisa hanya kita lihat atasnya, terus koreonya tanpa kita lihat bawahnya. Gitu. Berarti basic juga ketika ditinggalkan dari sebuah dansa, jadi hanya punya koreo dan stamina, jadinya kurang kuat begitu ya Pak Guru ya. Nah, lalu kalau misalnya kita rubah sedikit nih Pak Guru, kalau misalnya dia punya koreografinya bagus, punya basicnya juga bagus, tapi ternyata staminanya kurang gitu pada saat berdansa, itu gimana Pak Guru? Basic bagus, koreo bagus, stamina berkurang. Itu sama saja sih sebetulnya. Pada awalnya bagus, tapi begitu kita hanya 1,5 menit ya kalau nggak salah ya. Kalau dansa 1,5 menit. Nah itu menurut Pak Guru, kalau staminanya tidak bagus, itu dansa itu tidak akan kelihatan. Gitu. Tidak akan kelihatan walaupun basicnya bagus ya. Tanpa ditunjang dengan satu basic, stamina, dan koreo. Itu akan pincang menurut Pak Guru ya. Mungkin dia ada gerakan yang bagus, tapi karena dia capek, jadi gerakannya nggak kelihatan atau enggak jadi ada yang broken gitu, atau mungkin lady-nya nggak kebuat karena dia misalnya mainnya udah capek, mungkin jadi kelihatan tidak sempurna kali gitu ya. Betul, karena kan kita jadi seorang pedansa itu tidak mudah, sangat tidak mudah, sangat sulit. Kalau hanya sekedar basic sosial itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita sudah berani lomba, berani bertanding, itu harus berani bertanggung jawab, berani mempertanggungjawabkan satu basicnya, koreonya, dan stamina. Memang itu tidak mudah. Terus latihan, berlatih tanpa berhenti gitu, untuk berlatih dan jangan bosan gitu. Nah sekarang kalau misalnya basicnya bagus, staminanya kuat, tapi dia nggak punya koreo atau koreonya dia kurang begitu Pak Guru. Itu kira-kira hasil akhirnya seperti apa nih? Nah, sebetulnya koreo kalau misalkan dia orangnya benar-benar basicnya bagus, koreonya kurang, staminanya bagus. Nah, koreo itu tidak perlu dengan yang seperti istilahnya akrobatik gitu ya. Kalau dia basicnya bagus, staminanya bagus, pelaksanaannya bagus dia itu. Jadi kita tidak bisa mengejudge bahwa koreonya jelek. Pak Guru nggak bisa ngejudge seperti itu. Basic tidak perlu dengan koreografer yang seperti akrobatik gitu. Tergantung pelaksanaannya kok gitu. Berarti kembali ke akar ya Pak Guru ya. Misalnya kan kalau social dancing aslinya, let's say misalnya Cha-Cha dari Cuban kan mereka nggak terlalu pentingin si teknik atau koreografi itu seperti apa, tapi yang penting how they do it-nya itu kan, yang penting tuh gimana kita ngelakuinnya. Berarti kembali ke roots-nya, akarnya masing-masing itu ya dari dansanya Pak Guru. Betul. Nah itu bisa dilihat dari situnya gitu. Dan kelihatan lah basic orang yang benar, basic benar dengan semuanya betul, itu kelihatan, sangat kelihatan sekali. Itu bukan hanya atasnya ya. Kalau atasnya sih bisa dibentuk ya, harus begini, harus begitu bisa. Tapi kalau basic tidak bisa. Basic harus karena fondasi. Nah, kalau fondasinya udah bagus, otomatis atasnya bisa dibentuk bagus. Otomatis lah. Gitu. Aku juga pernah lihat Pak Guru kompetisi di Jepang itu kalau nggak salah ada khusus profesional, isinya ada Ricardo, ada Stefano Dasya, itu mereka punya aplikasi koreo basic, tapi mereka tuh nggak buat pengembangan, jadi mereka benar-benar basic. Mungkin itu tujuan utamanya kali ya dari punya basic tuh bisa sampai dansa kayak Ricardo yang gerakannya beginner, tapi looks-nya tetap profesional. Ya, seperti itu mungkin kali ya Pak Guru ya? Kelihatan itu enak banget. Padahal itu sulit. Itu kalau kita belajar basic itu sangat sulit sekali dibanding kalau misalkan untuk yang ya seperti tadi yang Wira bilang, Julia Ricardo, dia bisa melaksanakan basic dengan bagus sekali.
gitu. Tidak semua orang bisa seperti itu, gitu. Nah itu memang memerlukan dalam bahasa Jawa itu ketelatenan, telaten, disiplin gitu. Nah itu yang perlu kita taati di situ. Gitu. Kalau kita nggak taat untuk kedisiplinan kita ya hasilnya kalian bisa tahu lah. Gitu. Nah, Pak Guru, aku mungkin ada punya rasa sedikit penasaran sih. Jadi kalau melihat di Indonesia sendiri ya, itu kan kita dari beginner, kalau yang aku perhatikan, kalau di kategori beginner itu sebenarnya tidak ada patokan koreografi seperti di medal test gitu ya, untuk pertandingan-pertandingan lokal khususnya. Jadi untuk beginner itu ya koreonya bebas, yang penting tapi satu dansa. Nah, kalau menurut aku pribadi mungkin itu kurang ideal, tapi ya kalau menurut Pak Guru sendiri itu gimana? Kalau menurut Pak Guru, kalau seandainya mereka beginner is beginner ya. Jadi di beginner itu ada beberapa ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar gitu. Satu. Terus yang kedua, kalau di sini ada Pak Guru pernah dengar ada beginner tapi freestyle. Nah, itu yang disebut freestyle Pak Guru kurang begitu paham karena kalau beginner freestyle itu gimana gitu loh. Ternyata setelah Pak Guru tanya yang freestyle itu boleh dengan yang beginner tapi gerakannya sudah novice gitu. Nah, beginner is beginner. Nah, kalau beginner itu walaupun beginner tapi pelaksanaannya harus bagus. Itu memang harus begitu gitu loh. Tapi itu tidak mudah. Maka itu kita butuh latihan yang benar dan baik gitu. Baik Pak Guru. Kalau tadi udah diceritain tentang case study-nya nih, kalau misalnya dari ketiga komponen tadi ada yang missing, maka hasil akhirnya jadi seperti apa? Kalau misalnya sekarang kita menyatukan ketiga komponen besar tadi, aspek-aspek besar tadi, bagaimana basic teknik yang lebih baik dan yang lebih kuat bisa membantu seorang pedansa untuk menyatukan aspek lain tadi, seperti koreografi dan stamina. Begitu. Ya. Gimana sebuah basic yang teknik ini menjadi fondasi yang kuat ini, bagaimana dia bisa menolong begitu Pak Guru? Bisa. Jadi gini, pada saat kita basicnya sudah kuat ya, di mana ketika dia harus mutar itu apa dulu, badannya harus bagaimana, transfernya kemana, mereka sudah tahu, baru dikasih gerakan apapun mereka akan bisa, gitu. Nah setelah itu baru kita menuju ke stamina, dan si anak ini, si pedansa ini itu harus tahu bagaimana cara ngatur pernafasan, bagaimana cara mengatur speed-nya, nah gitu. Speed memang tidak mudah. Speed itu bisa dipelajari kalau kita latihan rutin. Kalian akan bisa ketemu speed-nya ada di mana. Speed itu bisa dipelajari kalau kita terus-terusan praktis gitu. Dan tahu timingnya. Nah itu. Timingnya ada di mana. Berarti harus selalu disiplin ya Pak Guru untuk setiap latihan itu. Harus disiplin. Tutri caca kan berarti one beat, half beat. Half one beat. Nah half-nya itu kadang-kadang one beat. Nah itu. One beat, half one beat. Itu Pak Guru aja dulu belajar basic itu 1 tahun. Sama Tante Chen almarhumah ya. Itu kan Tante Chen yang notabene dia ngelatih orang itu strength, kalau belum nangis pasti nangis lah gitu Tante Chen. Benar. Kalian belum pernah merasakan soalnya Pak Guru udah merasakan. Jadi antara ya manusiawi lah antara kesel dan bagaimana, tapi Pak Guru saat itu berusaha menghilangkan rasa kekesalan itu karena Pak Guru pengen ambil ilmunya. Nah itu. Kenapa Pak Guru sendiri pribadi belajar basic aja itu sampai setahun itu? Kan bisa ngelakuin sambil belajar koreo lain atau untuk kompetisi lain, tapi kenapa untuk memilih belajar basic sama setahun itu? Iya, karena kenapa Tante Chen sendiri, kamu belajar basic sampai kamu dapat gitu, kamu dapat speednya, dapat enaknya gitu. Tapi tetap di antara basic itu kita Pak Guru belajar basic dikasih koreo gitu, masukin koreo itu dengan basic kamu yang benar. Tidak mudah Wira, setengah mati waktu itu Pak Guru. Ya dibentak-bentak ya Pak Guru terima.
Pak Guru pernah ingat itu Pak Guru dibilang, "Wih, gerakan kamu itu kampungan," katanya gitu. Itu Pak Guru ingat banget gitu. Dari situlah Pak Guru nggak marah. Oh iya, di situlah Pak Guru. Dia bukan ngebentak, tapi cara menyampaikan ke Pak Guru itu pelan, tapi kena di Pak Guru. Oh iya, aku nggak boleh seperti ini, ngelakuinnya, harus seperti ini. Itu ingat sampai sekarang. Udah lama banget berarti ya, sampai udah di luar kepala lah berarti ya. Iya, apa namanya, tapi bukan berarti Pak Guru terus berhenti berlatih, enggak. Sampai sekarang pun Pak Guru masih berlatih, walaupun di rumahnya. Itu berlatih, itu bagaimana enaknya lah gitu. Di depan kaca berlatih sendiri, oh seperti ini. Jadi kalau misalkan Pak Guru dansa, gitu, Pak Guru tahu bahwa oh ini kaki saya salah. Gitu. Bisa tahu turn out-nya atau nggak turn out-nya Pak Guru tahu. Gitu. Bisa merasakan kesalahan itu. Itu buat kalian juga harus bisa seperti itu. Aku sih pernah ngerasain dulu kan sempat belajar sama Pak Guru tuh latihan caca-caca awal, dari yang kakinya belum tahu turn out atau enggak, terus sampai udah sadar kalau belum turn out itu kerasa kakinya. Memang sih kerasa efek basicnya itu bakal kelihatan di gerakannya juga, dan juga di inner kita tuh bakal langsung sadar kalau oh kayaknya ada yang salah nih, kayaknya gerakannya tuh gimana, cuman mungkin sometimes masih bisa salah, tapi kadang ada yang ngerasa aneh gitu ya kalau misalnya basicnya kurang benar gitu. Iya, jadi sebagai pedansa itu harus bisa merasakan, oh iya, harus bisa mengkoreksi diri sendiri, itu baru bagus. Gitu. Tapi memang ya jarang sih yang seperti itu ya. Yang ya soalnya kalau misalkan karena basic kita sudah tahu, fondasinya sudah kuat, sedikit melenceng aja kakinya pasti tahu lah, tidak enak gerakannya gitu. Untuk figur berikutnya itu pasti ada kendala gitu. Sorry gitu kan, pasti ngomong begitu sama pasangannya, aku salah gitu. Walaupun yang tahunya kalian ya sendiri gitu. Oke Pak Guru, tadi udah dijelasin gimana basic bisa membantu. Nah sekarang gimana seorang pedansa ini bisa tahu Pak Guru kalau misalnya basicnya dia udah bener gitu. Ada nggak sih yang bisa menilai bahwa kita udah belajar basic lama, kita latihan basic udah panjang, basic aku udah bener atau belum ya? Ada nggak sih Pak Guru cara buat kita mengetahui itu? Belajar basic itu jangan bosan satu gitu. Nah, kalau misalkan kita belajar basic sudah bosan, sudah merasa dirinya udah bagus gitu. Nah, itulah yang awal dari kesalahan dia. Gitu. Karena kenapa? Pada saat dia tidak melaksanakan basic dengan benar, terus dia pengennya setelah ini apa, setelah ini apa gitu. Pasti ya itu manusiawi lah. Soalnya Pak kok saya diajarin basic terus bosan, memang betul. Terus kalau misalkan dia udah nggak mau basic lagi dengan tiba-tiba padahal basicnya dia merasa dirinya sudah kuat, basicnya memang betul sudah kuat. Tapi kalau basic itu tidak dipergunakan lagi, dia dikasih gerakan apapun akan goyang gitu. Jadi harus dimasukkan dalam koreo gitu kan. Soalnya kalau koreo itu kadang-kadang pengembangan itu awalnya dari mana sih, misalkan New York bisa dibikin sedemikian rupa, tapi New York atau 3-step turn bisa dibikin sedemikian rupa, awalnya dari mana? Awalnya kan dari basic. Nah itu jangan terus 3-step turn terus muter seenaknya, itu nggak bisa, itu ada aturannya sih sebetulnya. Itu yang kadang-kadang lupa lah gitu ya, biasalah. Kadang-kadang kalau udah dengan musik dan itu dan saya bisa gitu. Tapi bisa betul bisa, tapi tolong diperhatikan basicnya juga gitu. Berarti sebenarnya untuk setiap level, misalnya kita kan competition ada 5 level ya, 6 level. Berarti harus setiap level tuh harus ada masukin kembali basic yang awal, dipelajari dari beginner, mungkin pas lagi udah amatir, ingat-ingat lagi, mungkin interpretasinya bakal lebih berbeda, lebih bermakna kali ya basicnya ya Pak Guru ya. Iya, betul. Karena kan setiap kali walau profesional pun Pak Guru lihat ya, waktu itu Brian Watson. Itu Pak Guru lihat di situ, dia basicnya tuh tidak lupa. Ada di situ dimasukin basic gitu. Dan basicnya bagus, walaupun nanti setelah itu dia
basic ini itu awal untuk figur berikutnya, yang istilahnya speednya sudah cepat sekali gitu. Nah itu awalnya dari mana gitu, dari situ awalnya. Dari basic itu untuk menuju ke arah berikutnya. Gitu. Jadi basic itu jangan sampai hilang, itu sayang. Gitu. Jangan dihilangin. Banyak sekali Pak Guru lihat yang masih ngambang basicnya. Itu kan memang ya kita proses ya. Banyak sekali kalau misalkan kita lihat di YouTube atau apa, kita lihat. Pak Guru kalau misalkan lihat di YouTube, Pak Guru lihat kaki. Kalau lihat atasannya mereka pasti bagus. Tapi lihat kakinya benar enggak sih? Ternyata benar kakinya. Ditunjang dengan kaki yang benar, atasnya pasti bagus. Berarti itu ya benar ya Pak Guru, untuk di setiap competition itu kalau kakinya lebih rapi, berarti itu suatu nilai plus tersendiri ya untuk dia lolos ke babak selanjutnya. Rapi, clean istilahnya, bersih dia. Itunya apa, basicnya bersih, atasnya bersih, koreografernya bersih, itu bagus sekali. Toh nanti kalian juga bisa kan seperti itu. Pasti bisa Pak Guru. Ya, insya Allah bisa gitu, asal satu ada kemauan dan juga rutinitas untuk latihannya gitu. Oke Pak Guru, balik ke pertanyaan sebelumnya, maaf ya gue potong. Boleh. Jadi kan tadi bagaimana sih caranya dapat penilaian, kita udah tahu kalau basic kita itu udah benar atau belum. Nah, kita kan, aku pribadi kan dulu di UI itu kan ada yang namanya medal test. Jadi untuk belajar koreografi, arahnya kemana kakinya, lurus atau 1/4 atau 1/8, terus juga body weight-nya di mana. Apakah mungkin itu juga salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki basic kita di dansa kita sendiri? Bisa sih gitu. Jadi kalau misalkan kita di basic itu kan ada peraturannya 1/8, quarter gitu, itu kan ada ya. Dalam kita berputar itu kemana dulu, spontan itu kemana dulu, 1/8, setengah, baru 3/4 gitu. Nah itu kalau misalkan kita sudah tahu semacam itu pasti dansa kita pasti akan benar gitu. Karena apa? Pada saat kita mau turn spontan, itu yang melangkah kaki apa dulu, berat badannya ke kaki yang melangkah itu, baru kita hitungan detik keberapa kita balik tengah, baru balik lagi facing partner. Itu tidak mudah, makanya itu harus berkali-kali dilatih gitu. Seperti 1/8 itu turn out kakinya, jangan turn in. Kalau turn in otomatis badan kita sudah mengikuti arah kaki gitu. Memang itu sepertinya sederhana, tapi itu akibatnya fatal. Itu kalau sudah masuk koreo gitu. Biasanya di medal test itu yang dinilai apa aja sih Pak Guru? Kan kalau seingat aku mungkin ada footwork gitu. Kalau itu yang lain tuh apa kira-kira? Yang bisa membantu kita untuk outstanding di competition tuh dari hasil medal test itu. Nah itu footwork udah pasti ya. Terus timing masukin ke timingnya. Terus habis itu baru posisi kaki itu harus turn out atau harus bagaimana. Yang penting kita bisa ngikutin aturan gitu. Jangan sampai kita lepas dari aturan itu. Gitu. Dan timing juga harus sama timingnya. Di mana kita harus berputar dengan timing yang bagus, yang benar. Itu dapat nanti kalau misalkan kita bertanding, kalau kita sudah tahu timingnya, basicnya, terus footworknya, nah itu kita sudah terbiasa dengan itu. Dikasih gerakan apapun, kalian akan mengacu ke situ. Aku mungkin ada sedikit pertanyaan ya. Kan kalau misalnya di UI sendiri itu kan sempat untuk beberapa tahun terakhir ada penilaian medal test karena untuk peningkatan tingkat gitu ya. Karena dari level junior ke level senior, dan kita bisa melihat dinilai oleh jurinya itu kan dari Pak Guru sendiri, sama terakhir tuh ada juga Kak Riri, Kak Titan, dan juga sempat ada Pak Cipto dan Bu Hermin juga ya. Nah, pertanyaan aku itu untuk daerah lain, apakah untuk medal testnya tuh mereka gimana?
Karena kan misalnya per guru itu kan punya kriteria masing-masing terhadap muridnya. Apakah mereka medal testnya terhadap gurunya masing-masing, atau kalau setahu kan kalau asli medal test itu kan ada di luar negeri untuk mengambil license juri. Nah, tapi kan kalau untuk atlet sendiri mungkin medal test itu lebih ke buat perbaikan basic di seperti yang tadi kita udah bicarakan ya. Apakah mereka harus keluar negeri? Apakah mereka harus ngomong ke gurunya masing-masing atau seperti apa Pak Guru? Kalau misalkan medal test itu kebetulan kita di UI dan kebetulan juga Pak Guru dekat sama Pak Cipto gitu ya. Jadi kita sebelum itu kita konsultasi dulu. Sebetulnya kan kalau misalkan Pak Guru ngajar udah sekian lama tapi tidak ada apa-apa, istilahnya tidak ada peningkatan, maksudnya peningkatan itu tidak ada ujiannya lah gitu. Kan semua sekolah pun ada ujiannya ya gitu. Nah itu Pak Guru sama Pak Cipto itu Pak Guru tanya, bagaimana apa Pak Cip, apa ada medal test atau apa yang telah Pak Guru berikan ke murid-murid itu apakah mereka bisa nangkap atau tidak gitu. Nah itu Pak Cipto jadi oh ya nanti kita adain medal test gitu. Medal test. Nah ternyata sebelum medal test kan pasti mereka deg-degan juga kan. Yang tadinya benar akhirnya salah. Nah itu memang medal test itu kalau buat di UI itu penting buat kita. Karena kenapa? Karena untuk memacu diri kita sendiri ya. Itu sampai di mana sih? Apa saya menyerap ilmunya gitu. Nah itu sepertinya bukan di pertandingan di situ, tapi diuji kemampuan mereka seperti apa gitu. Nah kalau di lain tempat, nah itu kita nggak tahu ya, karena kan setiap guru beda caranya gitu. Walaupun ngajarnya itu sama gitu. Di sana ada New York, di sini ada New York, di luar negeri pun juga ada New York. Tapi beda-beda kurikulumnya gitu. Kalau di UI kan kita ada medal test, terus ada supaya mereka juga penilaianku kok sekian gitu. Oh berarti aku kurang di sini. Itu kalau misalkan dia kekurangnya di sini dan dia bisa tanya kekurangan saya ada di mana. Gitu. Berarti ini ya Pak Guru, sesuai dengan bisa konsultasi dengan pengajarnya masing-masing ya. Kalau misalnya ingin mendapatkan medal test bisa langsung hubungi ke gurunya masing-masing. Dan tadi kita sudah bahas tentang basic ya, tentang bagaimana sih menaikkan basic kita gitu untuk meningkatkan skill kita dalam berdansa. Nah, ada saran nggak dari Pak Guru bagaimana caranya kita meningkatkan basic kita sendiri, teknik basicnya khususnya seperti itu? Kalau kita berbicara mengenai teknik ya, itu tidak akan cukup 1 jam. Jadi pada saat kita belajar basic, masukinlah teknik itu. Seperti memang tidak semua orang itu pernah daya tangkapnya tidak sama. Gitu. Yang ini cepat, yang itu enggak. Nah kalau kita istilah Pak Guru sama ratakan aja ya. Jadi belajarlah dengan basic dengan benar dan baik. Nah itu akan meningkatkan diri kita untuk menuju ke selanjutnya. Gitu. Itu belajar, jangan bosan tiap hari di rumah itu belajar bagaimana caranya, kakinya seperti apa itu bisa dilihat di YouTube kok. Ya, tapi itu memang karena kita nggak bisa tanya kalau lihat di YouTube itu gimana sih seperti itu caranya seperti apa bisa seperti itu caranya bagaimana. Nah itu harus tatap muka sebetulnya. Tapi itu bisa dipelajari lah untuk sementara. Jadi tetap belajar basic ya walaupun sudah bertanding amatir. Itu seperti Wira kan udah amatir ya. Nah itu basic itu penting. Masih tetap belajar. Amatir. Ya kan menuju ke amatir dong. Ya, amin. Nah itu. Yang penting basic dipelajari. Apapun basic itu dipelajarinya gitu. Dikuatkan basicnya. Seperti apa? Basic itu kadang-kadang basic itu kan bisa apalagi susah sekali loh di stand up ya. Kadang gitu slide-nya seperti apa, badannya harus bagaimana. Kalau enggak kita goyang pasti. Apalagi kan kita berdua ya, tidak bisa pisah gitu. Nah itu bagaimana caranya itu paling berat itu di situ. Itu pasti bisa lah dipelajari. Yang penting basic kita harus belajar basic dengan benar dan baik gitu. Itu pokok utamanya untuk menuju ke selanjutnya gitu. Penting basic. Menurut Pak Guru ya.
Baik Pak Guru, terima kasih banyak nih. Ada sepatah dua kata penutup buat para pedansa supaya tetap kembali ke teknik-teknik dasar supaya mereka bisa punya kualitas dansa yang semakin meningkat begitu Pak Guru. Ada nggak sepatah dua patah kata? Ada sih. Jadi satu, jangan pernah berhenti untuk berlatih, jangan pernah mengeluh untuk berlatih, basic dipelajari lagi basic, tetap dijalankan basic tersebut. Insya Allah pasti hasilnya akan lebih bagus lagi. Kalau koreografi kita bisa pelajari, tapi kalau basic itu susah mempelajari basic gitu, ya. Jadi kalau basicnya sudah bagus, masukkan basic itu ke koreo. Itu kalian pasti akan bagus. Gitu. Jangan pernah berhenti untuk berlatih, ya. Itu aja. Latihan bukan sampai bisa, tapi latihan sampai nggak bisa salah, gitu ya Pak Guru ya? Ya, kalau menurut Pak Guru seperti itu harus bisa latihan koreksi sampai tidak bisa salah, begitu. Baiklah Pak Guru. Terima kasih banyak Pak Guru atas waktunya hari ini, udah bergabung bersama DSID Talks. Ya, terima kasih Wira, Bubu, Pak Guru ucapin terima kasih dan salam olahraga dan salam sehat buat semuanya. Baik, okay. Pak Guru, terima kasih banyak. Pak Guru, terima kasih banyak. Ya, Pak Guru. Sama-sama. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.